bisa? Mulai ya? Dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kebun raya, jangan lupa membeli mawar. Perkenalkan, Mari Ulkoh nama saya, asal dari instansi SMA Negeri 3 Sendanggar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan Universitas Mula Warman. Saya akan melakukan praktik pembelajaran pada KD 3.10, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Dan ini adalah KTP saya. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Baik? Baik. Oke, ada yang sakit? Enggak ada. Enggak ada ya, tentunya kalau sakit tidak mungkin berada di kelas ini, benar? Benar. Oke, dan hati juga harus fokus di sini dan jangan sampai mikirin di luar. Oke? Ya. Sebelum itu kita berdoa dulu deh. Kepada Iren bisa untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Iren yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelum kita memulai, Ibu akan absen dulu ya satu persatu untuk kegiatan pembelajaran hari ini pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Agustiana Efraim, Hadir. Alia Alicia, Anastasia Tiara, Hadir. Anissa Ramadhani, Hadir. Atika, Aurelia, Hadir. Cristiano Ronaldo, Hadir. Christina Lapina Melan, Daniel Reza, juga Denzel, juga Desi Kinasari, Dias Anugrah, Epifania, Eka Ferry Setiawan, Angel Paulina, Eriki Supandi, Erina Agustin, Francisca Juniati, Indri Alfianita, Iren Amelia, Jessie Julia Hayu, Mela Anjani, Ardiansa, Hadir. Randy Nugraha, Sipa Kandinata, Triani. Oke, hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ada yang juga skip. 26 berarti ada 19. Ya, oke. Kita akan mulai pembelajaran hari ini materi baru yaitu artikel. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang teks editorial, ya kan? Nah, ini juga tidak jauh berbeda dengan teks editorial, tapi dia jadi berbeda karena bentuknya adalah artikel. Ya, sebelumnya kita mau semangat dulu ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, pagi, luar biasa. Bisa
Ya, oke. Ibu akan menerangkan dulu KD dan IPK. Kompetensi dasar yaitu ada di 3.10. Mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dari sebuah artikel yang dibaca. Nah, jadi di sini kita akan mencari informasi, ada fakta dan juga opini dari sebuah artikel. Kemudian IPK-nya adalah 3.10.1, mengidentifikasi informasi dalam sebuah artikel. Kemudian di 3.10.2 membedakan antara informasi, fakta, dan opini dalam penulis. Ya, oke. Sebelumnya nih manfaat artikel. Kita main ya. Oke. Jadi kalau hitung dari 1, kalau misalnya dapat yang ganjil, katanya dot. Oke? Oke, dimulai dari Eka. Dot. 3. Ya, terima kasih Anissa. Nah, jadi bagi yang salah tadi jawab pertanyaan. Manfaat artikel apa? Manfaat artikel bertujuan untuk menyampaikan informasi dan menghibur pembaca. Oke, kemudian. Oke, lanjut ya. Artikel juga lanjut ya, Bu. Bisa ya. Ya, jadi artikel itu untuk menghibur pembaca juga. Apa sih dia ya? Oke, lanjut. Dot. Ya, Jessy. Makanya bilang di sini, ayo fokus, jangan sampai melamun ya. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jessy ya. Oke, selanjutnya manfaat artikel apa Jessy? Membuat penulis menjadi lebih berpikir secara sistematis. Ya, oke. Kemudian, Hal ini dikarenakan untuk membuat suatu karya tulis ilmiah, seseorang perlu untuk berpikir sistematis dan terarah. oke. Jadi di sini ada manfaat artikel. Artikel itu dia berpikir secara sistematis ya. Karena orang yang membuat suatu karya tulis artikel, itu pasti dia akan berpikir kan. Dia akan berpikir, saya akan menulis apa ya? Nah itu berpikirnya harus ini sistematis, nggak boleh berpikir sembarangan. Lanjut. Dot. 12. Oh ya. Nah, lanjut. Apalagi manfaat artikel sebenarnya. Ya, yang ini, yang setelahnya. Seorang penulis dapat lebih mudah memahami tujuan dari penulisan dengan baik. Penulis juga mampu menguasai dan meningkatkan keterampilan menulis yang hendak dicapai. Oke, ya. Jadi selain itu manfaat artikel adalah melatih keterampilan menulis. Nah, ya. Lanjut. 16. Dot. 18. Dot. Lanjut. 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 Ya, selain itu apa lagi Angel? Manfaatnya. Dalam menulis seseorang menulis Berpikir kreatif. untuk berpikir kreatif dengan menampilkan ide-ide baru dalam karya tulisnya. Salah satu manfaat dari artikel ini yaitu supaya penulis dapat menyampaikan ide dalam pemahaman, imajinasi, dan kreativitasnya. Oleh karena itu, penulis dapat selalu menginspirasikan karya yang berbeda dengan ciri khas tersebut. Oke, menyampaikan ide. Jadi di sini penulis dia manfaat dari artikel itu adalah dia ingin menyampaikan ide. Apa sih yang ingin dia sampaikan ke publik? Ini sama dengan teks editorial kemarin ya. Oke, kita lanjut dimulai dari nomor 1 lagi. Siva, dimulai dari nomor 1. Dot. 4. Dot. Ya, Rizka. Artikel lanjut ke bagian selanjutnya. Tidak hanya menyampaikan ide kreatif saja, manfaat dari artikel ternyata dapat menjadi suatu sarana yang bisa membantu proses penerbitan pemikiran ilmiah penulis terhadap jurnal ilmiah. Selain itu, pembaca juga bisa membantu dengan karya tulis ilmiah tersebut dalam hal yang berkaitan dengan akademik. Ya, sebagai sarana penerbitan karya tulis ilmiah. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke artikel, kalian biasa menemukan artikel itu di mana? Ada yang tahu? Di mana? Di majalah. Selain majalah? Hah? Di mana? Internet. Selain itu? Oh, biasanya lihat artikelnya di mana?
Generasi apa? Milenial. Generasi setelah itu Gen Z. Z. Ya, apa itu generasi Z? Tahu tidak? Ya. Generasi yang Yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah teknologi. Nah, jadi sekarang ini kalian berada di generasi Z, ya. Generasi yang di mana-mana memerlukan internet, ya kan? Berbelanja saja kalian menggunakan apa? Aplikasi, ya kan? Ya. Mau pesan baju, tinggal pesan Shopee, Lazada, ya enggak? Ya. Nah, kemudian mau pesan makanan lagi lapar tengah malam, ada apa itu? Aplikasi apa itu? Nah, GoFood. Mau berpergian, Gojek. Nah, sekarang zamannya ini zaman apa ya? Zamannya enak, ya kan? Cari informasi mudah, biasanya dapat dari internet, ya kan? Kemudian, tapi jangan sampai kita memakai ini ya, apa? Berita-berita hoax. Banyak kan sekali yang ada di internet berita-berita hoax. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke pengertian artikel. Lanjut yang tadi mana? Ya, belakang. Ya. Oke. Ya, jadi sekarang untuk kalian tuh fokus ya. Indri, apa sih itu artikel, Indri? Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, pendapat, persoalan yang berkembang di masyarakat, ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Oke, ditulis dengan bahasa ilmiah. Jadi artikel itu adalah tulisan yang berisi pendapat, gagasan atau kritik ya. Hampir sama juga dengan teks editorial kemarin. Kemudian jenis tulisan ini sering kita temui pada majalah, benar tadi ya. Kemudian surat kabar. Surat kabar itu apa? Koran, media massa, laman-laman yang ada di internet. Ya benar sekali tadi jawaban dari teman-teman kalian. Ada yang melihat dari majalah, dari internet, dari koran. Informasi yang ada dalam artikel itu selalu bersifat aktual. Apa itu aktual? Aktual itu apa? Berita yang apa? Fenomenal. Fenomena, terpercaya, ya, baru. Nah, sekarang lagi zamannya berita apa nih? Ya, ada juga berita si apa? Itu yang selalu bikin konten. Bemo. Itu kan? Kan? Lagi viral sekarang itu bisa ditutup itu karena apa? Apa ya? Apa namanya itu dia? Iya, apa? Prank. Polisi di prank, ya kan? Apa jadinya yang kena hukum? Sesuatu yang berhubungan dengan polisi, pasti sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Nah itu makanya zaman sekarang ini kalau mau terkenal itu jangan membuat suatu fenomena yang bisa apa ya merugikan banyak orang. Kan itu kan merugikan. Nah, jadi tapi menurut dia itu karena itu apa ya namanya? Apa namanya tadi? Iya, itu terlalu berlebihan. Ya kan? Akhirnya lagi diproses ya, lagi diproses hukum. Jadi kalau kalian mau sesuatu yang terkenal ya sesuatu yang itu tidak merugikan orang lain. Kan banyak sekarang nih artis TikTok, ya. Atau kalian lagi senang ini apa YouTuber, Instagram, ya kan? Nah, TikTok itu kan pasti sering menggunakan itu. Ada di sini. Ada ya? Itu biasanya apa ya? Ada menimbulkan kepuasan tersendiri tidak ketika melakukan itu? Ada? Ada nggak Christine? Melani? Kalau kita lagi TikTokan itu kita lagi kemudian dilihat banyak orang itu ada kepuasan tersendiri tidak? Ada? Oke, jadi mungkin itu ya karena memang ada jiwa artis di situ. Ya kan biasanya ada tuh orang yang pengen dilihat orang, ya, mendapat pengakuan dari orang lain, ya tidak? Iya. Ya, dan itu lumrah saja, sah-sah saja ya. Oke, kemudian, nah kalian yang hobi membaca pasti tidak asing dengan artikel. Siapa di sini yang hobi membaca? Oke, baca apa aja sih? Baca hatimu. Baca siapa aja sih?
Baca apa aja kamu? Cerita. Cerita. Dia? Baca. Oke, baca cerita. Melan baca apa? Baca buku apa? Baca buku apa? Oh, buku tulis. Baca tulisanmu sendiri. Baca buku tulis apa yang kamu baca, Melan? Oh, yes, keren memang si Melan ini. Sudah cewek idamanku. Tinggi ya Melan ya. Kalau Melan ini dia banyak ininya apa? Banyak fansnya. Iya. Banyak sekali fansnya. Iya. Banyak banget sebuah fans. Iya benar. Capek. Kamu ini Bu. Capek. Ya, apa sih yang bisa didapat dari hobi membaca? Ada yang bisa jawab? Dapat ilmu pasti. Nah, dapat apa lagi? Pengetahuan. Siapa lagi yang tahu manfaat membaca? Ini cowoknya nih, belum ada suara nih hari ini. Ini agak tergantung ini. Oh yes, pagi-pagi udah. Apa manfaat membaca menurut Eka Peri? Dapat wawasan, soalnya lebih keras lagi ya. Dapat wawasan pengetahuan. Nah, bagi yang hobi membaca pasti tidak asing lagi dengan artikel, karena artikel ini sering kita lihat di internet, berseliweran berita-berita kan macam-macam tuh. Ya lagi berduka ya, sepak bola lagi di Indonesia lagi berduka ya. Nomor dua apa ini? Tragedi mengerikan di dunia. Iya ya kan? Nomor dua, ratusan orang meninggal. Ya kan, akibat bentrok antara supporter dan polisi. Tapi kita tidak tahu itu penyebabnya apa, lagi diusut dan presiden juga sedang ini ya bertindak tegas, ya kan? Itu dengar nggak kalian beritanya? Kemudian ada Lesti, ada Mbak Iwong, apalagi yang lagi heboh sekarang? Resesi 2023. Apa itu? Resesi Bu. Apa itu? Kenaikan inflasi. Oh, inflasi. Oke, sudah hebat banget, sudah membaca ke arah sana. Ya. Jadi kita harus tahu ya perkembangan di dunia ini apa aja ya, supaya kita tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan berita, ya kan? Katanya zaman now, ya kan? Jadi harus tahu dong berita-berita apa aja yang update. Kemudian lanjut. Ya, lanjut gimana tadi? 10. Ya. Angel. Jadi nomor berapa? Nomor 11. Angel 12. Oke, Angel lagi ya. Oh, nggak usah. Ini dia sebuah artikel. Artikel perkembangan terbaru vaksin corona. Banyak kabar baik. Nah, ini sudah terjadi waktu kemarin. Ini sudah kita lalui ya. Tapi kita nggak apa-apa sih ingat-ingat masa lalu. Ternyata di dunia ini pernah terjadi yang namanya COVID-19. Iya kan? Itu sudah berapa tahun kita tidak melakukan aktivitas di luar? 2 tahun. Nah, dari tahun berapa itu muncul? 2020. 2019 bulan apa? Desember. Bulan Desember. Nah, Desember itu udah masuk satu orang ya dari Wuhan. Ya, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya aktivitas di luar di-stopkan, tidak belajar juga daring. Berapa tahun itu kalian daring? Lebih dari 1 tahun ya. Dan setahun ini sudah tetap buka. Ya, kita bersyukur sekali dunia sudah bebas dari yang namanya wabah ya. Itu juga sebuah sejarah ya, sejarah kelam di dunia ketika ada wabah yang terjadi di dunia yang akhirnya apa hikmahnya itu? Tahu tidak hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Pas COVID kemarin, nggak usah lihat penyakitnya, hikmahnya apa? Lebih menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan satu. Ada apa lagi? Apa lagi? Kalian terpikir tidak teknologi itu semakin maju? Ya kan? Apa yang maju? Iya, teknologi maju dalam hal apa? Kita belajar kemarin dari apa yang muncul?
aplikasi juga. Aplikasi apa aja? Zoom. Ada Zoom, Google ya kan? Meet. Zoom itu baru muncul ya waktu COVID kemarin. Jadi Tuhan itu memberikan kita, oh ternyata kita walaupun jauh, ada acara apapun, kita bisa mengikuti, ya tidak? Ya. Nah, belajar di rumah kita bisa belajar. Orang mengikuti pelatihan seluruh Indonesia, sekarang aja banyak yang Zoom. Seperti Mela kemarin, ya kan? Mengikuti Duta SMA Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Mela. Ini kalian harus tahu ya, satu kelas Mela terpilih sebagai Duta SMA Provinsi Kalimantan Timur. Mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional dan mengikutinya secara daring, ya kan? Sudah ada pasal lempangnya dan nanti akan diresmikan ketika pada waktu upacara bendera. Kita bangga ya, bangga di kelas kita, kemudian di sekolah kita. Itu ada berapa orang Mela? Kenapa Bu? Dari Kalimantan Timur ada berapa orang? 2. Ada 2 orang termasuk Mela ya. Jadi sangat membanggakan sekali. Nah itu kan dari aplikasi ya, melalui Zoom, ya kan? Jadi kita di sini pun mau mengikuti kegiatan apapun di luar sana bisa melalui aplikasi Zoom. Kemudian aplikasi apa lagi? Classroom. Nah, Classroom itu dari yang kita tidak bisa jadi bisa, ya kan? Dari yang kita gaptek teknologi, ya kan? Gaptek banget, gak tahu apa-apa, kita diharuskan untuk tahu. Nah, buka Classroom, buka Zoom, apa lagi? Apa lagi? Banyak ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dari wabah COVID itu muncul, dan itu kita bisa ambil positifnya. Jangan kita ambil sisi negatif dari wabahnya, dari positifnya. Nah ini ada vaksin Sinovac. Kemudian vaksin ini dari Tiongkok. Nah, bekerja sama dengan Universitas Pajajaran. Kemudian vaksin ini disuntikan ke tubuh. Ya, lanjut. Kemudian ada vaksin AstraZeneca. Nah, sekarang kalian sudah vaksin semua? Sudah. Vaksin yang pertama? Sudah. Vaksin kedua? Sudah. Vaksin ketiga? Belum. Vaksin terakhir apa kemarin? Yang terakhir kemarin apa? Yang booster? Ya. Yang booster apakah sudah vaksin? Belum ya? Ada. Vaksin pertama dan vaksin kedua ya. Ini banyak sekali sih wabah-wabah yang menyerupai COVID-19 ya. Tapi pihak puskesmas kemarin memberitahukan bahwa ketika diperiksa itu tidak ada gejala COVID. Cuman gejalanya seperti COVID. Ada di sekarang masih ada. Tapi ketika diperiksa tidak ada gejala itu. Ada kemarin dari puskesmas memberitahukan. Karena kan musim-musim seperti ini ya bisa membuat kita ini daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Oke, lanjut ke vaksin Moderna juga ada. Lanjut lagi. Nah, oke, dari Nah, tadi sebuah artikel yang Ibu contohkan. Sekarang Ibu akan bagi materi. Ini materi untuk kalian. Ya, kita lanjut. Sebentar. Ini ada fakta. Vaksin adalah satu-satunya cara yang efektif untuk bisa menghentikan pandemi COVID-19. Ini termasuk opini. Kenapa dia opini? Menurut kalian, kenapa dia opini? Vaksin adalah satu-satunya yang bisa menghentikan pandemi COVID-19. Kenapa dia opini? Karena belum tentu vaksin itu bisa membebaskan dari COVID. Iya, karena belum tentu vaksin bisa membebaskan. Benar ya, karena itu pendapat orang lain. Benar ya, tepuk tangan buat aku. Jadi kalian ada dengar tidak waktu di puskesmas kemarin, tahun berapa itu, tahun lalu, ketika kalian vaksin itu tidak
Tidak serta-merta kalian terbebas dari COVID, benar? Benar. Nah, itu kemarin ada dari pihak puskesmas mengatakan seperti itu. Tapi itu salah satu cara untuk mengurangi. Karena sebelum vaksin kemarin banyak yang meninggal. Ya kan? Kita dengar kadang di rumah ambulan berseberangan bahwa banyak pasien ketika vaksin itu meninggalnya sudah agak menurun, angka meninggalnya menurun. Itu bukan satu-satunya cara untuk mencegah vaksin. Kemudian yang kedua, ratusan kelompok peneliti terus melakukan pengembangan. Itu termasuk fakta. Kenapa itu fakta? Karena memang benar-benar terjadi. ya, benar-benar terjadi. Makasih Pak Diansa. Oke. Nah, benar ya, karena waktu itu memang peneliti terus melakukan pengembangan. Makanya dari vaksin yang tadi menuju ke vaksin yang selanjutnya. Kan banyak tadi ya vaksinnya. Vaksin apa aja? Vaksin Sinovac, vaksin Moderna, vaksin apa lagi? Nah, banyak kan? Nah, itu bukti bahwa peneliti itu terus melakukan penelitian. Benar, itu fakta. Ya, kita lewati saja ya. Kemudian lanjut. Nah, di tangan kalian itu adalah materi yang sama seperti di PowerPoint. Lanjut. Dari mana tadi? Ya, Miss Yana. Just 14. 16. Dor. Ya, 20 dolar. Kedua. Ya. Ya. Tadi nggak bisa jawab kan? Oke, sekarang kita menemukan informasi dalam artikel yang dibaca. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah untuk menemukan informasi. Ambil beberapa informasi atau kalimat dari artikel tersebut. Analisis informasi atau kalimat tersebut berdasarkan ciri-ciri fakta atau Oke, sebelumnya adalah baca artikel secara seksama dulu. Kan? Bagaimana cara kita mencari informasi dalam artikel? Pertama, kita harus baca dulu artikelnya. Kemudian setelah itu kita ambil beberapa informasi dalam kalimat. Kemudian dianalisis apakah berita itu, kalimat itu fakta atau dia opini. Lanjut. 30. Tadi Alia? Tadi berapa? Tadi kamu bilang apa? Dor ya? 30. Ulang dari nomor 1. Dor. 2. Dor. 4. 5. Ya. Oke, hari ini kamu hitung ya. Alisa, setelah kita memahami pengertiannya ya. Apa itu fakta dan opini? Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Ya, ini sudah kita pelajari dalam materi apa? Materi apa kemarin? Teks editorial. Oke, dalam teks editorial itu ada fakta juga. Fakta itu kata Pak Diansa ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan itu tidak bisa dipungkiri ya, karena itu memang ada. Kemudian opini, pikiran, pendapat. Lanjut. Ya, lanjut. Mau tadi? Apaan? 10. Dor. 12 dor. 14. Dor. 16. Dor. 18. Dor. Dan dolar. Berapa tadi sampai mana? Berapa tadi? 19 berarti belum salah ya kak. Nah sekarang kita ke kalimat fakta dan opini. Kak, apa aja ciri-ciri kalimat opini? Fakta. Fakta. Bisa lihat di materinya juga apa? Membuktikan kebenarannya. Dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian Di data-data sifatnya kuantitatif. angka dan
Pernyataan. Ya. kata tempat baik waktu mangga tempat dan peristiwanya. Kemudian Masukan dari narasumber yang terpercaya bersifat objektif grafis yang tidak sebenarnya bukan dibuat-buat dan melengkapi dengan gambar objek. oke, stop. Kedua. Iren. Banyak mau cepat ya ini ya. Iren, ibu mau tanya dulu ya. Data yang kuantitatif itu seperti apa? Kuantitatif itu berupa angka. Berupa angka contohnya? Kayak Seperti apa kalau data kuantitatif itu? Jumlah. Ya, berarti dia ada sebuah kalimat, kemudian ada jumlahnya. Contohnya, tahu nggak kalimatnya apa? Contoh kalimatnya apa nggak kira-kira? Oh tidak? Yang berupa angka. Ada tidak? nggak ada. Siapa yang bisa jawab? Contoh kalimat yang berupa angka seperti apa? Kuantitatif, data kuantitatif. Contoh aja kalimat fakta yang berupa angka. Kalimat. Siapa yang bisa jawab? Ya silakan. Alia memiliki 20 pen. Ya, terima kasih Aurelia. Itu mudah loh kalimat fakta itu. Alia memiliki 20 pen. Nah, 20 pen itu berupa data. Data apa itu? Data kuantitatif yang berupa angka. Alia memiliki 20 pen dan kenyataannya memang dia memiliki 20 pen. Bisa dipahami di sini? Bisa. Lanjut lagi. Nggak tahu. Keempat itu. Keempat. Dia nomor berapa? Iya, dia sudah enggak. Ya. Keempat. Yes. Kamu tadi tuh. Tadi dia sudah, Iren sudah tadi. Aku enggak. Ya Jesse. Iya, dia sudah empat. Ya Jesse. Hah? Betul. 24. Tadi kamu udah ngomong. Sudah dong. Kamu aja Jesse. Dia 25. Nah, oke Jesse. Data ibu minta kamu ya. Data yang kualitatif itu data seperti apa? Ica dulu. Nah, data yang kualitatif itu data apa? Berupa pernyataan. Oke, berupa pernyataan. Contohnya dia berupa kalimat. Pernyataan. Ya, kenyataan fakta yang terjadi di sekitar kita. Fakta yang terjadi. Apa? Merah menang menjadi TSK. Ya, oke, terima kasih. Siapa Mela menjadi duta SMA? Nah, benar ya, sudah benar. Kita lanjut saja ya. Nah, jadi fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang tadi yang terlupa ibu. Nah, yang pendapat. Kalau opini itu pendapat. Contohnya tadi kalau yang bersifat angka, perkiraan ada dua orang yang meninggal dunia akibat kebakaran itu. Kan namanya perkiraan. Kalau perkiraan berarti dia sebuah opini pendapat. Kemudian ada juga Mardiana Shah adalah laki-laki yang terganteng di dunia. Ya kan? Itu dia sebuah opini. Kenapa dia sebuah opini? Karena itu pendapat dari dari pendapat dari beberapa orang saja. Banyak sekali. Itu ya, Mardiana Shah. Tidak menutup kemungkinan memang dia adalah laki-laki terganteng. Emang kenyataan. Oh benar sekali katanya Melon. Ya lanjut, Anissa. Nah jenis-jenis kalimat fakta ada umum dan juga khusus. Contoh yang umum, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Nah itu sesuatu yang tidak bisa disangkal. Jika terbalik menjadi apa? Kiamat. Nah jangan-jangan ada masih yang tidak hafal nih. Matahari terbit di mana ya? masih ada. Nah, masih ada Melan ya? Karena terbalik-balik ya? Matahari terbit di mana? Barat. Terbit di mana? Timur. Timur. Kirain mau bilang terbit di hatimu. Nah, terbenam di sebelah barat. Jangan sampai ke
khusus, dia ada waktunya, seperti COVID-19. Nah, kan dia sudah berakhir. Lanjut. Kemudian kalimat opini, dan juga opini perorangan atau individu. Contohnya, seperti nanti sore akan turun hujan. Nah, itu kalimat pendapat. Seperti ibu bilang tadi, Fardiansa adalah laki terganteng di dunia. Nah, itu kalimat ibu, kalimat opini perorangan. Kemudian opini umum. Sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Ada yang sering mandi malam hari? Ada. Melan lagi. Kamu sering mandi malam hari, Melan? Ngapain kamu mandi malam hari? Habis main. Jangan ya, jangan keseringan mandi malam hari ya. Tapi ini opini umum. Juga tidak baik sih sebenarnya mandi malam hari. Ya kan? Kenapa? Kenapa tidak baik? Dingin. Hati itu gak baik. Gak bagus juga ya. Lanjut. Nah, kita terakhir di rangkuman. Jadi artikel adalah tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu secara aktual. Kemudian artikel bertujuan memberikan wawasan, pengetahuan, mendidik. Informasi dalam artikel mengandung fakta dan juga opini. Fakta sesuatu yang sebenarnya, opini adalah pendapat atau pikiran. Sekarang kita ke diskusi. Silakan kalian hitung dari nomor 1, 2, 3, 4 dan itu satu kelompok. 1, 2, 3, 4, kelompok 2. Gitu ya. Oke, silakan dari 1, 2, 3, dan satu kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 maksudnya. Silakan. Ya, buka sudah. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4 satu kelompok. 1, 2, 3. 4. Melan. Nih. Baiklah. 1, 2, 3, 4. Melan. Melan. Ya, silakan. Ketiga aja Kak. Ada yang coba dilihat, ada yang ini buram kertasnya. Ada. Kalau ada, Baik, Bu. silakan gabung temannya. Halo Mela. Bu, maka Mela masuk kami. Ada yang kabur, coba dilihat dulu ada yang kabur bisa ditekan. Ada, Bu, ada. Ada. Ibu. Berapa? Bapak mau mana? Bapak mana? Oke, sebentar ya. Gampang. Ada yang kabur. Sini, pikir tahu. Siapa lagi? Ibu. Kamu nomor berapa? Belakangnya. Emang gini kamu. Belakangnya nomor berapa? 7, 8. Ya? Nih, kalian tinggal kabur. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nomor berapa? Berapa? Nomor berapa? 2. Ada lagi? Berapa? 34. Mana tadi yang salah? Sudah? Ada yang kabur? Sudah? Ya, oke. Sekarang kerjakan sesuai dengan yang ibu lingkari. Kalimat itu kalian tentukan apakah dia fakta atau opini. Contoh saja, kemudian kalian jelaskan alasannya di sebelahnya. Oke, tolong ini kelompok. Kesini aja, kesini aja. Ini materi siapa tadi Ibu ambil?
kayak Hasan. Ini mau ditulis apa? Ditulis aja. Jadi nanti ketika maju tinggal baca. Kita waktu diskusinya sampai 9.30. Ini 9.30. 10 menit ya. 10 menit. Ya. Silakan, itu ada sebuah artikel, kalian bisa baca, kemudian ditentukan. Jadi, tuliskan. Kalian bertiga aja ya? Lalu gimana? Diskusi kelompok sendiri ya. Nah, ini KPD-nya. Kalian tinggal mencantum fakta atau opini, kemudian berikan alasan. Erki bisa ke belakang sama Perdiansa. Oh, bisa. Dari satu kelompok. Ada pertanyaan? Angel di mana? Kelompoknya di mana? Ini. Ya, di sini. Oh. Situ kelompok berapa orang? Semua 4. Karena memang kelompok ini Desi Atika sama yang lalu. bisa ada ke belakang biar sekarang dari mana. Jadi kita tahu menit lagi ya. Iya. Itu nomor 5. Iya. Cari di sini ada tidak mengubah makan? Kalau menurut kamu itu sebuah fakta atau opini? Cara untuk menguasai keasam lambung.
ya ini karena banyak yang Jadi itu gunanya satu kelompok ya. Kalau satu tidak paham, bisa diskusi dengan teman satu kelompok. Gitu ya. Oke. Ya, alasannya bisa ditulis di bawah kalau ayo, waktunya nggak lama ya. Sebentar. Ya, 5 menit lagi ya waktunya. Bikin aja opini karena kondisi tubuh setiap orang berbeda. Kelompok kalian Pintar juga aku. dan siap untuk presentasi satu-satu. Jadi menurut kamu itu kalau dilihat dari mana? Jadi itu sebuah topik menjaga pola makan. Dia ada penjelasannya tidak? Kalau dia ada penjelasannya, berarti dia termasuk. Jadi kalian lihat kalimatnya, kan kalimatnya itu ada di bagian belakangnya, di bagian teks. Kalian lihat kalau di bagian kalimat itu dia ada penjelasannya, ada data-datanya, berarti dia termasuk fakta. Tapi kalau dia hanya ya sebagai kayak pendapat, berarti dia print dari kalimatnya sebelumnya atau sesudahnya, apakah dia ada kalimat yang mendukung? Nah, tadi ya, kalau kita dia ada data-data. Kemudian kalau ini dia tidak ada pembuktian, dia pendapat tapi nggak ada buktinya, ini masih diopini. Biasanya ditandai dengan kata bisa jadi, sepertinya, seharusnya, sebaiknya. Kalau ada kata-kata itu, dia termasuk opini, pendapat. Oke, gimana? Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi selesai. Dan maju nanti kelompoknya satu-satu. Satu, dua, tiga, 5 kelompok ya? 5 kelompok. 5 kelompok. Karena kita ada 5 kelompok, berarti ada yang sudah selesai atau ada yang masih belum? Nah, kasih waktu lagi 6 menit deh. Karena ada 5 kelompok, jadi kasih waktu lagi 5 menit.
Ini artikelnya tentang sama bagaimana kelompok sini kelompok 3 kita di sini di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ya 2 menit lagi selesai dan satu persatu nanti kelompoknya akan maju. Ya sudah ya? Sudah semua? Ya silahkan kita kelompok 1 untuk maju dan mempresentasikan sesuai dengan nomor yang telah didapat. Kelompok 2 yang akan menanggapi atau bertanya. Ya silakan. Ibu akan menilai dari keaktifan kalian. Jadi, baik, Ibu akan menjelaskan dulu cara presentasi ya. Oke, ini untuk keseluruhan. Cara presentasinya adalah yang pertama adalah satu orang untuk membuka presentasinya. Siapapun yang berbicara itu maju 1 langkah. Kemudian setelah pembukaan itu memperkenalkan teman-temannya, 1 orang tadi ya, memperkenalkan teman-temannya 1 kelompok dan dari kelompok mana. Setelah itu lanjut untuk presentasi satu-satu, maju dan perkenalkan namanya. Misalnya nih, saya Agustiana, saya akan mempresentasikan dari nomor 1 dan 2. Jadi begitu ya cara presentasinya. Dan juga kelompok lain yang bertanya, kelompok 1 maju, kelompok 2 yang menanggapi atau bertanya. Nanti kelompok 2 maju, kelompok 3 dan seterusnya. Dan sebutkan nama dan dari kelompok berapa, kemudian izin menanggapi atau izin bertanya. Silahkan dimulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Iren Amelia Tembonan. Ini Agustiana Efraim, ini Angel Paulina, dan sebelah sana Jesse Juli Rahayu. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri. Dari nomor 1 ya, Bu ya. 1 dan 2. Nomor 1. Nomor 1. Pada orang yang mengalami masalah dengan asam lambung, otot lancar,
dan esofagus tak bisa menutup dengan sempurna itu merupakan fakta. Kenapa fakta? Karena memang saat asam lambung kambuh, otot antara perut dan esofagus tak bisa menutup dengan sempurna. Oleh karena itu, asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan. Oke. Nomor 2, asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan. Karena Itu fakta atau tidak? ini merupakan fakta. Karena saat kita mengonsumsi makanan dalam porsi yang besar, asam lambung bisa naik kembali dan mengeluarkan makanan yang sudah kita makan. Oke. Ingat ya, jadi kelompok 1 bilang nomor 1-nya fakta, nomor 2-nya opini. Kalau kalian kelompok lain ada yang berbeda, boleh ditanggapi. Lanjut. Nomor 3. Saya Kusenia Ibrahim akan menjawab pertanyaan nomor 3. Akibatnya asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan merupakan sebuah fakta karena pada saat otot antar perut dan esofagus tidak bisa tertutup dengan sempurna, maka habis makan itu akan menyebabkan yaitu asam lambung naik dan juga bisa terjadi biasanya bersendawa ataupun bisa muntah kembali karena ada rongga di celah antara perut dan esofagus. Dan juga nomor 4, asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Memang betul karena walaupun fakta, karena seberusaha apapun seseorang yang menderita asam lambung berusaha mencegahnya tidak bisa, karena jika terlambat makan maka asam lambung itu kembali naik dan juga habis makan bisa kembali naik karena yaitu antar perut dan esofagus itu tidak tertutup dengan sempurna. Jadi mau sampai kapanpun tidak akan bisa dicegah. Cara mencegah asam lambung naik bisa dengan mengubah pola makan hingga menyiasati siklus tidur. Menurut saya ini opini karena bagi saya asam lambung itu bisa naik bukan hanya pola makan, kayak stres juga bisa. Oke. Nomor 6, beberapa peneliti menyebut minumnya permen karet dapat menurunkan kadar asam di esofagus. Opini karena tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, baik. Ingat ya, kalau kelompok lain ada yang berbeda boleh ditanggapi. Lanjut. Maju dan sudah. Jesse bisa terus menulis. Permen karet mengandung bikarbonat yang efektif meningkatkan produksi saliva. Itu fakta. Alasannya karena menurut saya itu benar adanya karena ketika mempunyai permen karet kadar saliva menjadi bertambah. Kedelapan, meski demikian ini hanya merupakan cara mencegah asam lambung naik, bukan cara untuk menenangkannya. Itu opini. Karena menurut saya dengan minumnya permen karet itu sama sekali tidak mencegah asam lambung naik, malahan membuat perut tidak merasa lapar karena rasa manis yang berasal dari minumnya permen karet dan hal tersebut yang malah membuat asam lambung naik karena perut kosong dan tidak bernafsu makan. Ya. Silakan kelompok 2. Ya, Saya dari kelompok 2, nama saya Francisca Juliarti. Menurut saya presentasi kalian bagus. Nah, oke, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, kelompok 1 apakah setuju dengan jawaban mereka tadi? Ada yang berbeda tidak? Nah, jadi gitu nanggapinya. Kalau ada yang berbeda, boleh kalian sampaikan. Ya, boleh. Kami memang berbeda, cuman kalau misalkan itu lebih baik nanti tunggukan presentasi saja. Oh iya. Menyampaikan perbedaan. Jadi seperti ini, ada hak untuk kalian kelompok untuk memberikan jawaban kalau berbeda dengan kelompok. Nih, misalnya nih, ada nomor 1, misalnya nomor 1. Kalau mereka menyebutkan fakta, tapi menurut kalian itu opini, boleh dijelaskan, boleh disampaikan, tapi satu nomor saja. Jadi sudah ya, Francisca ya, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok lain ada lanjutan? Tidak ada. Atika bisa ada berapa? Ya, kalau sudah presentasi kita sudah lanjutan. Oke, sudah cukup ya kelompok 1 ya. Oke, terima kasih. Apresiasi dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 yang menanggapi atau bertanya adalah kelompok 3. Kelompok 3 yang kelompok yang sama.
Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Nama saya Anissa Ramadhani. Saya Randy Nugraha Pembunan. Saya Ferry Setiawan. Dan saya Francisca Juniarti. Lanjut Anissa. Ya, silakan. Ya, saya Randy Nugraha Pembunan. Saya di sini akan mempresentasikan nomor 1 dan 2. Ya, silakan. Pada orang yang mengalami masalah dengan asam lambung, otot antara perut dan esofagus tak bisa menutup dengan sempurna, itu adalah fakta karena sesuai dengan riset dan penelitian oleh para ilmuwan. Ya, nah, lanjut. Nomor 2, asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan adalah fakta karena otot antara perut dan esofagus tidak bisa menutup dengan sempurna. Saya Francisca Juniarti dan saya akan menjawab nomor 3 dan 4. Pada nomor 3, akibatnya asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan. Itu fakta karena pada bagian A tidak makan berlebihan, di situ sebelum ada yang disebut akibat, dia ada penyebabnya. Jadi dia tidak langsung akibat saja. Karena itulah saya menyebutkan ini sebagai fakta. Kemudian nomor 4, asam lambung naik atau aksid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di luar hati hingga tenggorokan. Ini fakta karena pada bagian paragraf pertama di sini ada permasalahan, tetapi juga ada cara pencegahannya. Jadi dia tidak hanya menyebutkan permasalahan saja, tetapi dia langsung memberikan solusinya. Karena itulah saya menyebutkan ini sebagai fakta. Baik, sekian. Nomor 5, cara mencegah asam lambung naik bisa dengan mengubah pola makan hingga menyiasati siklus tidur. Ini merupakan fakta. Sayang karena pernyataan tersebut berisi data yang bersifat kualitatif, yakni berupa pernyataan. Data tersebut dapat dilihat pada cara mencegah asam lambung naik pada bagian A. Nomor 6, beberapa penelitian menyebut ungunya permen karet dapat menurunkan kadar asam di esofagus. Kalimat tersebut juga merupakan fakta asalnya karena pernyataan tersebut sudah dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, yakni beberapa peneliti. Dan data ini juga sudah didukung oleh data yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat. Nama saya Ferry Setiawan. Saya akan membaca nomor 7 dan 8. Permen karet mengandung bikarbonat yang efektif meningkatkan produksi saliva. Itu fakta karena beberapa penelitian sudah menguji zat yang terkandung di permen karet. Bahkan meski demikian ini hanya merupakan cara mencegah asam lambung naik, bukan cara untuk merendahkannya. Itu fakta karena penelitian menyebut umumnya permen karet dapat menurunkan kadar asam, tetapi itu hanya merupakan cara mencegah, bukan cara untuk merendahkannya. Iya. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Nomor 3 mana? Di sini pertanyaan saya. Mela. Baiklah. Ya. Saya Mela Anjani ingin menanggapi kelompok 2. Presentasinya sudah cukup bagus, hanya saja kedepannya mungkin bisa lebih fokus lagi. Sekian. Kelompok 3 apakah sama jawabannya dengan kelompok? Ada yang berbeda tadi. Boleh disampaikan? Boleh Bu. Tadi di pertanyaan 3 dan 4 tadi jawaban kalian fakta ya. Ya. Punya kami di sini di kelompok kami itu menyebut opini karena Ini secara umum. Karena banyak Ya, yang secara umum. menyebut ya. karbohidrat sebagai salah satu pemicu asam lambung. Oke. Ya, sudah cukup ya. Bagaimana Ya. kelompok 2? Silakan tanggapi. Kelompok 2? Ya, kelompok 2 bagaimana? Tadi bagaimana? Kelompoknya 3 apa ada tanggapan? Beda. Ya, apa mereka hanya ngasih tanggapan aja sih. Bagaimana menurut kalian? Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut kalian itu fakta ya? Ya, oke. Ada tanggapan lagi? Enggak ada. Enggak ada.
saya Mela. Di sini ada teman-teman saya, Siva, Eniki, dan Ferdiansa. Baik, kepada Ferdiansa dipersilakan. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab nomor 1 dan 2. Biasa ada masalahnya Pak Diansa? Pada orang yang mengalami masalah dengan asam lambung atau antara perut dan esofagus tak bisa menutup dengan sempurna. Itu fakta. Karena asam lambung tidak bisa naik karena otot antara perut dan esofagus tak bisa menutup dengan sempurna. Ya. Oke. Yang kedua, asam lambung bisa naik kembali ke esofagus setelah makan. Karena Itu fakta atau opini? itu fakta, karena memang betul dia bisa balik kembali. Saya akan memperhatikan nomor 3 dan nomor 4. Saya sebagai data. Akibat asam lambung naik kembali ke esofagus, terutama setelah makan. Opini, karena banyak yang menyebut karbohidrat sebagai salah satu pemicu asam lambung naik. Nomor 4, asam lambung naik atau terus bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Itu opini, karena kondisi tubuh seseorang berbeda-beda. Saya akan menjawab nomor 5 dan 6. Nama saya Riki. Saya akan menjawab nomor 5 dan 6. Cara mencegah asam lambung naik bisa dengan mengubah pola makan hingga menghindari siklus tidur. Jawabannya opini, karena setiap kondisi tubuh orang berbeda-beda. Nomor 6, beberapa penelitian menyebutkan mengunyah permen karet dapat menurunkan kadar asam di esofagus. Jawabannya fakta, karena permen karet mengandung bikarbonat yang efektif meningkatkan produksi saliva. Nama saya Mela, saya akan menjelaskan nomor 7 dan 8. Permen karet mengandung bikarbonat yang efektif meningkatkan produksi saliva. Itu fakta, alasannya karena hal tersebut telah dibuktikan dalam penelitian. Nomor 8, meski demikian ini hanya merupakan cara mencegah asam lambung naik, bukan cara untuk merendahkannya. Itu juga termasuk fakta karena sama-sama telah dibuktikan dalam penelitian. Sekian presentasi kami, mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Silakan. Ayo, tanggapi. Izin bertanya, nama saya Aurelia Natasha dari kelompok 4. Kenapa nomor 3 tadi tuh opini ya? Ya. Kenapa disebut opini? Padahal sudah dijelaskan di atas kalau kita makan itu otot perut antara esofagus itu nggak bisa nutup dengan sempurna, makanya asam lambungnya itu bisa naik. Tapi kenapa disebut opini? Nih, karena karena teman saya sendiri. Ya. Karena teman saya sendiri. Karena itu kalau itu menurutmu itu adalah pendapat dari orang lain ya, dan itu bukan suatu fakta. Nah, karena itu merupakan pendapat. Kenapa ya bisa pendapat ya? Ada kata-kata apa di situ? Karena ini ada kata-kata banyak. Ada kata-kata banyak. Banyak. Iya. Ya, ya. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya? Iya. Nomor 3. Nomor 3. Oke, sudah dijelaskan tadi ya, sudah ditanggapi ya. Oke, cukup ya untuk kelompok 3. Ya. Ya. Terima kasih ya, Bos. Ya, kelompok 4 yang ini.
bermasalah dengan asam lambung, otot antara perut, esophagus tidak bisa menutupi dengan sempurna, itu fakta. Karena sudah dijelaskan di dalam teks bahwa otot dan esophagus tidak bisa menutup dengan sempurna. Dan nomor 2, asam lambung bisa naik kembali ke esophagus terutama setelah makan, yaitu fakta. Karena pada orang yang mengalami asam lambung, otot antara perut dan esophagus tidak bisa menutup dengan sempurna, dan itu membuat asam lambung kembali naik karena setelah makan dengan porsi yang berlebihan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Akibatnya asam lambung bisa naik kembali ke esophagus. Esophagus terutama setelah makan itu adalah fakta, karena sudah dijelaskan di dalam teks. Pada orang yang mengalami masalah dengan asam lambung, otot antara perut dan esophagus tak bisa menutup dengan sempurna, yang menyebabkan asam lambung itu bisa naik kembali ke esophagus, terutama setelah makan. Keempat, asam lambung naik atau esophagus bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di urin dan makan. Itu juga fakta, karena kapan naik dan turunnya asam lambung itu kita tidak bisa perkirakan secara pasti. Dan ketika asam lambung itu naik, hal itu memang memicu perasaan yang tidak nyaman, karena itu asam, dan kalau terkena ke kulit atau daging itu sangat menyakitkan. Saya akan menjawab nomor 5 dan 6. Nomor 5, cara mencegah asam lambung naik bisa dengan mengubah pola makan hingga menyiasati siklus tidur, itu fakta. Karena sudah ada dijelaskan pada teks sebelumnya bahwa 2 hal tersebut masuk ke dalam cara mencegah asam lambung. Nomor 6, beberapa penelitian menyebut mengunyah permen karet dapat menurunkan kadar asam di esophagus. Itu juga fakta, karena permen karet mengandung bikarbonat yang efektif meningkatkan produksi saliva. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Permen karet mengandung bikarbonat yang efektif meningkatkan produksi saliva. Itu adalah fakta, karena jika ditelusuri lebih lanjut atau dilakukan penelitian, permen karet itu memang mengandung bikarbonat yang efektif meningkatkan produksi saliva. Kedelapan, meski demikian, ini hanya merupakan cara untuk mencegah asam lambung naik, bukan cara untuk meredakannya. Itu juga adalah fakta, karena cara meredakan asam lambung itu cukup berbeda dengan pencegahan. Misalnya kita harus minum obat-obatan atau apa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Ya. Kami dari kelompok 5 izin menanggapi. Untuk kelompok 4 sudah cukup bagus. Sedangkan saya Melan dari kelompok 5, saya izin menanggapi kelompok 4. Untuk kelompok 4 sudah cukup bagus dan informasi yang diberikan jelas. Thank you. Oke, kelompok 5 ada yang berbeda jawabannya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita cukup di kelompok 4. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Kelompok terakhir ya. Berarti kelompok 1 ya, menanggapi yang berbeda. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, lanjut. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Perkenalkan, saya Melan. Saya Desi, saya Atika. Silakan ketika Nomor 1, pada orang yang mengalami masalah dengan asam lambung, otot perut dan esophagus tak bisa menutup dengan sempurna, itu fakta. Karena memang fakta, karena orang yang mengalami masalah asam lambung, otot antara perut dan esophagus tidak bisa menutup dengan sempurna, itu karena benar-benar terjadi atau yang dirasakan oleh penderita asam lambung. Yang nomor 2, asam lambung bisa naik kembali ke esophagus, terutama setelah makan, itu fakta. Karena asam lambung bisa naik ketika seseorang makan dengan porsi terlalu besar dalam sekali makan atau terlalu berlebihan. Akibatnya asam lambung bisa naik kembali ke esophagus terutama setelah makan. Itu fakta, karena pada orang yang mengalami masalah dengan asam lambung, otot antara perut dan esophagus tak bisa menutup dengan sempurna.
sebab telah dilakukan penelitian. Nomor 8, meskipun demikian, ini hanya merupakan cara mencegah asam lambung naik, bukan cara untuk meredakannya. Ini opini, karena informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya, serta belum tentu permen karet bisa mencegah asam lambung yang naik. Sekian dari kelompok kami ini. Jika ada ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Silakan kelompok 1. Ya. Saya Jesse dari kelompok 1 izin menanggapi. Penjelasannya sudah bagus dan mudah dimengerti ya. Oke, kelompok 1 ada yang berbeda jawabannya dengan mereka? Sama. Oke, cukup ya untuk kelompok 5. Ya, tepuk tangan dulu Bu. Ya, terima kasih untuk presentasi 5 kelompok hari ini. Sebelumnya, tepuk 1, tepuk 2, 1. Siapa tadi? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Baik, 5 kelompok sudah maju, sudah menyampaikan pendapatnya, mengapa itu fakta dan juga mengapa itu. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Oke, nomor 1. Pada orang yang mengalami masalah dengan asam lambung, otot antara perut dan esofagus tidak bisa menutup dengan sempurna. Itu termasuk? Kenapa fakta? Ya, karena, apa tadi banyak kan tadi yang bilang fakta? Karena memang itu terjadi pada masalah asam lambung. Otot antara perut, itu memang sebuah kenyataan, ya kan? Nah, dari situ terjadi. Ada di sini yang sering mengalami asam lambung. Baik. Nah, itu ya. Ini banyak sekali cara-caranya tadi kan. Nah, bisa kamu praktekkan. Kemudian nomor 2 ini yang menimbulkan perdebatan. Asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan. Fakta atau opini? Ada yang menjawab opini tidak? Ada yang menjawab opini? Sebenarnya itu jawabannya opini. Kenapa bisa opini? Coba Anda lihat di materi sayang. Buka di materi atau di sini. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata. Bisa jadi sepertinya, mungkin seharusnya sebaliknya. Di sini kenapa dia opini? Karena ada kata-kata bisa, benar. Asam lambung bisa naik. Nah, dari kalimat kata bisa, itu ternyata dia opini sayang. Nah, jadi mungkin itu nanti kalian bisa untuk kedepannya perbaikan bahwa setiap ada kata-kata bisa jadi sepertinya itu termasuk opini, ya. Jadi itu opini. Kita lanjut lagi di nomor 3. Nah, nomor 3 ini apa jawabannya? Sama tidak dia opini? Kenapa dia opini? Ada bisa. Ya, ada kata-kata bisa naik. Kan belum tentu. Dia naik. Apakah dia bisa? Karena ada kata-kata bisa. Dia mendapat. Nah, kemudian nomor 4 tidak sama ya. Nomor 4 itu juga sama. Bisa terjadi kapan saja. Nah, jadi di teks yang kalian baca itu tidak semua termasuk fakta. Karena di situ ada opini. Kenapa? Karena itu adalah sebuah artikel. Sebuah artikel itu pasti ada fakta dan juga ada opini. Nah, ada kata-kata bisa, itu termasuk opini saya. Nah, jadi nanti mungkin untuk kedepannya materi sambil dibaca ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini kata kuncinya. Jadi kalian gak usah baca jauh-jauh, ya kan? Ada kata kuncinya di situ bisa. Kalian bisa lingkari di LKPD masing-masing ya. Kata bisa itu dilingkari, itu termasuk opini. Kalau langsung jawab aja di situ yang benar. Nomor 1 fakta, nomor 2 opini, nomor 3 opini. Kemudian nomor 5 tadi ya bisa. Nomor 6 termasuk? Termasuk? Ayo jawabannya apa? Tadi banyak nih yang termasuk fakta. Kenapa dia fakta? Ya, ada kata penelitian. Beberapa penelitian. Nah, berarti itu kan sudah diteliti. Nah, kalian bisa lingkari di bagian penelitian, itu fakta. Kemudian nomor 7, permen karet
mencegah asam lambung? Penelitian saja ya. Itu tidak nggak tahu nih apakah ada ininya sudah terbukti apa tidak. Kemudian nomor 8, meski demikian ini hanya merupakan, nah jadi ini apa, fakta atau opini? Opini, benar ya. Dari sini aja kita bisa lihat, oh ini hanya merupakan, berarti itu pendapat dari orang yang menulis artikel ini. Kemudian nomor selesai ya, nomor 8 ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita sudah merangkum tadi di bagian nomor 1 sampai nomor 8. Selanjutnya ada evaluasi ya. Nah, silakan kalian kerjakan di situ saja. Nomor 1, apa jawabannya? A, B, C, D, E. Di bawah ini merupakan langkah-langkah dalam menganalisis informasi. Kecuali. Nah, silakan kalian buka materi. Kira-kira apa ya kecuali? Materi sudah di kalian tadi. Oke, silakan dikerjakan nomor 1. Lanjut sekarang. Ya, 4 menit lagi waktu. Sudah nomor 1? Langsung dijawab di situ. Langsung dijawab di situ. Nomor 1, A atau B atau C atau D atau E. Kecuali. Ya, sudah? Ya. Kecuali. Pilih A, B, C, D, E. Gimana jawabnya? Di situ aja, di situ aja, di situ aja. Nomor 1. Ya, nomor 1. Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah. Kecuali ya, kecuali. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Sudah. Semua. Oke, nomor 2. Kita 2 aja masalahnya. Nah, ini. 2 kalimat pendapat ditandai dengan nomor. Nah, silakan cari. Oke, sudah? Sudah dijawab? Sudah. Ya, oke. Silakan tukar dengan temannya sebelahnya. Tukar dengan temannya. Sebelahnya. Sebelahnya aja. Oke, kita jawab sama-sama ya. Kecuali. Yang mana jawabannya? C. C. Ada yang menjawab selain C? Tidak. Nah, itu kecuali. Nah, analisis informasi benar. Ya kan langkah-langkah tadi. Kemudian pilih kalimat benar. Baca artikel dan sesama benar. Cermati kalimat yang diaturnya. Jadi jangan melihatkan ide pokoknya ya, jangan dilihat ide pokoknya. Dan di materi juga sudah ada tadi. Siap. Nah, jadi jawabannya C. Sudah? Ya, nomor 2 yang mana nih? A. 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Siapa yang bisa jawab? Alasannya, ayo angkat tangan. Kenapa? Ya, silakan Pak. Hah? Ya, pendapat. Karena pendapat. Tapi alasannya kenapa gitu nah? Nomor 1 kenapa? Pendapat. Karena ada sebuah fakta. Karena Tidak ada sebuah fakta. dari sebuah fakta. Oke, udara di Bogor terasa dingin. Itu pendapat ya. Dia betul. Ya, Pak. Nah, karena kan nggak ada fakta-faktanya. Iya. Cuma kayak gitu aja. Oh, berarti itu cuma pendapat sih Pak aja. Contohnya. Kemudian nomor 2. Kali ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. Kenapa dia pendapat? Karena dia menanggapi hari itu sangat dingin. Iya, karena pemikirannya, karena dia menanggapi bahwa hari itu masih dingin. Tapi belum tentu orang lain merasa seperti itu. Jadi nomor 1 dan 2. Sekarang yang bertanya lagi, nomor 3, kenapa dia itu termasuk apa? Termasuk apa? Fakta. Kenapa dia fakta? Karena Ada itu. ada
Pulang-pulang membawa ikan. Jika ada tutur kata ibu yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup di pukul 10.20 dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selama ini. Amin. Ya, Ibu tutup. Selamat siang dan salam sejahtera.